Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kita awali edisi kali ini dari timnas Indonesia dulu ya. Para pembenci Sintayong langsung bereaksi usai Indonesia dibantai Irak 5-1. Salah satunya adalah Tommy Welly yang meminta STY minta maaf atas kekalahan ini. Lucu ya, segitu bencinya Toel ini sama STY ya. Giliran Indra Syafri atau pelatih lokal lain aja nggak pernah tuh dikritik sama dia. Lalu apa respon STY? Nggak ada respon sama sekali dari STY. Justru yang merespon adalah Ketum PSSI Erick Thohir. Eto hanya tertawa melihat hal seperti ini. Justru Eto akan serang balik para fans kardus yang ngakunya lokal pride ini dengan sebuah gebrakan. Ya, Eto akan berencana mengumpulkan 150 pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Gila, 150 cuy. Banyak amat ya. Berkaca pada hasil timnas U17 di Piala Dunia, di mana timnas Indonesia U17 nggak mampu bersaing dengan tim-tim luar yang notabene tim-tim luar pun pakai 80% naturalisasi, seperti Inggris yang pakai 9 pemain naturalisasi, Argentina yang pakai 8 naturalisasi, dan lain-lain, dan hasilnya oke. Akhirnya Eto pun memutuskan memberikan perintah pada diaspora untuk bergerak mencari 150 pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Ingat, 150 ini dikurangi yang udah ada lo ya. Dan 150 ini tuh dibagi-bagi untuk U16, U20, U23 dan juga untuk senior. Jadi yang 150 ini tuh begini rinciannya. 2 kali 11 sama dengan 22 orang untuk di timnas senior. 3 kali 11 sama dengan 33 orang untuk U23. 4 kali 11 sama dengan 44 untuk U20 dan sisanya untuk usia yang lebih muda. Nah, dengan keputusan Erick Thohir yang akan mencari 150 orang untuk dinaturalisasi di berbagai usia, pasti akan banyak orang atau netizen yang akan bilang seperti ini. Ini mah sama aja ngancurin talenta lokal dong. Lalu apa jawaban Eto? Lokal? Lokal yang mana ya? Kita ambil pemain yang ada darah keturunan Indonesia. Apa itu bukan lokal juga? Selama ada darah Indonesia, dia disebut lokal loh. Kecuali jika dia ini tanpa ada darah Indonesia sama sekali, baru bisa dibilang asing, ujar Erick Thohir. Nah, silahkan komentarnya guys. Sementara itu, timnas Indonesia U17 dipastikan gugur ya, melangkah ke babak 16 besar sebab gagal jadi peringkat 3 terbaik karena digusur oleh Meksiko. Sementara timnas Indo sendiri akan lakoni laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 lawan Filipina pada Selasa 21 November mendatang. Laga ini sendiri berat bagi timnas Indonesia buat kalahkan Filipina sebab Indonesia akan kelelahan saat tiba di Filipina. Hal ini lantaran pesawat timnas yang dari Irak ini harus delay alias mengalami keterlambatan selama 2 jam dari Irak ke Filipina. Ditambah ada sejumlah pemain Indonesia yang cedera, salah satunya adalah Dimas Drajat. Tampak dalam foto, Dimas Drajat harus pakai kursi roda saat tiba di bandara. Jadi mau tak mau STY akan pakai trio baru di lini depan timnas Indonesia, yakni Dendi, Rafael Struik, dan Ramadan Sananta. Apalagi mental para pemain timnas kita ini sedang kacau. Usai kalah 5-1 atas Irak, ditambah dihujat pula oleh netizen Indonesia itu sendiri. Terlihat dalam foto, wajah lesu para pemain timnas kita ini seolah mengisyaratkan, kami ini udah lelah, jalan jauh, jauh dari keluarga, main habis-habisan, penuh tekanan, lupain rasa sakit. Tapi kenapa kok dihujat juga? Makanya nih ya, buat siapapun yang menghujat para pemain timnas, mau itu netizen atau orang yang namain dirinya sebagai pengamat sepak bola, kami bilang kalian tuh sampah. Tahu kan sampah? Kotor, busuk, dan gak guna. Kalau ada yang ngerasa kesinggung dengan ucapan kami, fix, lu juga sama dengan mereka, sampah. Coba kalian ini ada di posisi para pemain timnas. Coba kalian jadi pemain timnas, udahnya kerja capek, nggak dihargain, malah dihujat.
Pada punya perasaan gak sih lu pada? Atau emang udah dicabut hati nurani kalian semua? Jangan jadi orang kalau gitu. Sorry kalau kami kesel ya. Balik lagi ke pertandingan lawan Filipina ya. Dua tim ini memang sama-sama mengincar kemenangan di laga ini. Sebab di laga perdana dua tim ini sama-sama raih kekalahan. Yakni Indonesia dikalahkan 5-1 oleh Irak, sementara Filipina pun dikalahkan oleh Vietnam 0-2. Tapi kesempatan Filipina lebih besar. Selain faktor tuan rumah, dua kali malah tuan rumah, mereka pun akan lebih bugar sebab mereka nggak melakukan pertandingan away. Kita beralih ke berita klub. Dari Persija Jakarta, akhirnya terungkap sudah alasan sebenarnya Gustavo Almeida ini ke Persija Jakarta. Menurut salah satu sumber kami di Persija, disebutkan oleh Almeida memang dirinya lah yang ingin tinggalkan Arema dan tertarik bergabung dengan Persija. Bahkan ketika tahu dirinya dipinjamkan ke Persija, Almeida langsung bicara pada sang istri dan mereka merayakan kepindahan Almeida ke Persija. Menurut Almeida, dirinya sudah tertarik gabung Persija saat dirinya membobol gawang Persija. Bahkan yang lebih menarik perhatian Almeida adalah saat Persija jumpa Persib. Almeida mengatakan tak ada pertandingan yang lebih hebat dan lebih menarik di Asia selain mempertemukan dua tim rival Persija versus Persib. Bahkan menurut Almeida saat dirinya main di Liga Malaysia, publik Malaysia pun menonton kalau ada pertandingan Persija versus Persib maupun sebaliknya. Maka dengan gabungnya Almeida ke Persija, dirinya ingin merasakan yang namanya perang El Clasico Liga 1. Apalagi kita tahu Almeida tengah bersaing dengan top scorer Persib David da Silva, dan uniknya dua pemain ini tuh satu kantor, yakni di bawah naungan Antonio Teles. Nah, ini bisa dipastikan ya, jika di akhir musim ini Almeida ini kemungkinan tak akan balik ke Arema. Lalu bagaimana dengan tim yang diomongin sama Almeida, yakni Persib Bandung? Persib sendiri saat ini masih fokus pada pemain-pemain yang ada saja, sebab sangat sulit bagi Persib buat datangkan pemain baru. Persib nggak mau berhutang pada pihak lain cuma buat beli pemain. Persib memang butuh sosok bek kanan, tapi Hodak nggak bisa memaksa manajemen untuk datangkan bek kanan. Oke, jadi opsinya mungkin kayak gini ya. Ini berdasarkan apa yang kami cari tahu di kalangan manajemen Persib ya. Soal benar atau enggak, kami pribadi nggak bisa jamin ya. Persib saat ini cuma menunggu keputusan 3 pemain asing ini, Levi, Sato, dan Tiron. Nah, 3 pemain asing ini tuh kemungkinan akan dilepas. Untuk Tiron sendiri kabarnya akan dipinjamkan, Levi dipulangkan, dan Sato diupayakan dijual. Nah, uang penjualan Sato dan peminjaman Tiron inilah yang kemungkinan akan digunakan untuk datangkan pemain asing baru. Dan jika kita melihat harga Sato yang diangkat 3,48 miliar rupiah, jadi kemungkinan Persib akan cari pemain ASEAN yang mungkin harganya di bawah Sato. Kami pribadi belum tahu ya, mungkin akan mengambil back lain atau mungkin posisi lain. Sebab yang jelas yang kami tahu ya pasti bek kanan ini Hodak bilang dia cuma butuh bek lokal, bukan bek asing. Jadi bisa ditebak nih, saat nanti lawan Dewa United kemungkinan Persib masih belum bisa datangkan pemain baru ya, apalagi berposisi sebagai bek kanan. Jadi kemungkinan di posisi bek kanan tetap akan ditempati oleh Kakang Rudianto dan juga mungkin memaksimalkan potensi Jaldando yang akan digeser ke kanan. Kalau tebakan kami sih, ingat ini cuma tebakan lo ya, bisa benar bisa enggak. Kalaupun seandainya Sato ini dilepas, ya palingan juga yang diambil Paulo Josue, kan dia ini udah Malaysia alias ASEAN. Dan atau mungkin juga Kevin Remendosa. Tapi yang jelas saat ini memang sih ada nama Bruno Mota Miranda yang juga dirumorkan ke Persib. Tapi kan si Bruno ini bukan ASEAN, kan yang kita lagi ngomongin adalah ASEAN. Tapi teuing lah lieur aing mah. Cuma satu hal yang pasti yang kami tahu dari Boyan Hodak, dari ucapan Boyan Hodak ya, Hodak ini cuma akan merombak sisi belakang saja loh ya. Bisa mungkin dengan copot satu pemain dan datangkan pemain baru, atau mungkin copot pemain belakang dan menggantikan dengan posisi lain, itu kami nggak tahu. Nah, untuk sisi lain Hodak sendiri akan memaksimalkan yang ada saja.
Dari Persebaya, setelah memperkenalkan Robson Duarte, winger asal Brazil, untuk menggantikan Show Yamamoto, Persebaya pun kabarnya sepakat memulangkan Koko Ari dari Madura United. Koko di laga terakhir cedera bersama Madura, kabarnya akan CLBK dengan status pinjaman hingga akhir musim. Di sisi lain, Persebaya pun kabarnya gagal mendapatkan Irfan Jaya dari Bali United, sebab Bali United nggak mau meminjamkan Irja ke Persebaya. Bali United cuma ingin ini menjual Irja, bukan meminjamkan. Kini Persebaya masih menunggu Hansa Muyama yang kabarnya pun dipinjam dari Persija Jakarta, tapi belum ada keputusan dari pihak Persija, meskipun Hansamu sendiri mengatakan nggak masalah dipinjamkan. Begitu juga dengan Osvaldo Hai yang kabarnya akan CLBK ke Persebaya. Jadi intinya ya, di jendela transfer ini tuh jarang sekali ada klub yang jual beli pemain lo ya. Ada sih, tapi nggak terlalu banyak juga ya. Kebanyakan itu sistemnya pinjam. Ya sebab kita tahu lah, di Liga 1 ini semua tim ini sedang defisit keuangan. Dari Persikabo kabarnya akan mencoret salah satu pemain asing barunya, yakni Junior Bakayoko. Pemain asal Prancis ini dikabarkan cedera parah saat latihan terakhir dan harus absen selama 3 bulan. Dengan kenyataan ini, mau nggak mau Persikabo pun harus memulangkan atau memutus kontrak Bakayoko, dan sudah bisa ditebak jika Bakayoko resmi dicopot, nama Show Yamamoto pun kemungkinan akan gabung Persikabo, meskipun ada Persik Kediri dan PSS Sleman yang berminat pada Show Yamamoto. Dari PSIS, bos PSIS Yoyo Sukawi mengaku sudah memantau pemain timnas U17 untuk diboyong ke PSIS. Menurut Yoyo, bukan cuma PSIS, tapi hampir semua tim juga memantau pertandingan Piala Dunia U17 yang tujuannya mencari pemain. Menurut Yoyo, dirinya sudah mendapatkan pemain timnas U17 untuk PSIS, tapi saat ini Yoyo membiarkan pemain ini konsentrasi dulu di Piala Dunia. Ada 2 nama yang kami pikir akan diambil Yoyo. Hal ini kami lihat dari kebutuhan PSIS yang memang membutuhkan striker. Tentu saja target utama Yoyo adalah Arkan Kaka milik Persis Solo. Tapi ini sulit, sebab Arkan not for sale alias nggak dijual. Jadi menurut kami, kemungkinan yang didapat PSIS adalah Rizky Afrizal miliknya Madura United, atau mungkin Nabil Ashura yang memang belum punya klub alias masih milik PPLP. Tapi ya kita lihat nanti aja deh, ini kan cuma tebakan.